Trihan. Oke, saya cuman akan berbagi track record atau rekam jejak tentang terkait riset fitur remediasi di kebun raya di KRP. Jadi saya mulai dari starting point-nya di 2015 sampai 2020 karena saat ini 2021 ya. Jadi 5 tahun ke belakang. Jadi kalau dibilang ini riset panjang, fitur remediasi mungkin fokus riset saya, tetapi ini masih tahapan awal. Jadi karena kalau orang meniti karir di bidang riset atau di peneliti itu kan harus ada fokus risetnya. Jadi ini adalah saya masih baru mulai penelitian di sini di 2015, jadi masih banyak hal yang harus saya pelajari. Sebelum-sebelumnya masih lebih ke arah konservasi tumbuhan, tapi pemanfaatannya baru di setelah lulus 2015. Jadi setelah saya studi dari ITS ini, karena ini teknik, memang dasar saya biologi, maka sebenarnya ada banyak hal yang harus dipelajari orang biologi terkait keteknikan, dan ini sebenarnya terkait juga untuk memberikan alternatif keanekaragaman jenis yang lain. Jadi tidak hanya itu saja. Ini yang saya, jadi kalau Mbak Indira ngambil tanaman di sekitar itu bagus daripada kita menggunakan referensi misalnya ya jenis A gitu. Penelitiannya sama. Jadi kalau teman-teman teknik itu kasnya itu kalau saya bilang, kalau saya kan ini diwadahi, gitu, ada di bak plastik gitu. Tapi kasnya biasanya nyebutnya ini reaktor karena ini adalah ada inlet, ada outlet. Reaktor yang kita bikin, kalau reaktor saya berbentuk bak plastik. Jadi ini adalah hal-hal yang harus ditajamkan. Ini memang di biologi jarang kayak Mbak Fajar bilang akuarium gitu aja kan, sebenarnya akuarium itu sebenarnya reaktor tapi ngomongnya akuarium tadi kan bilangnya, nah kasusnya di akuarium gitu. Saya jangan dicontoh tapi ini cuma sharing pengalaman. Ini saya terlalu lama di riset, saya dimarahi sama, bukan dimarahi, diperingatkan sama kaprodi jurusan TL, kan itu bisa dilakukan, tapi saya ingin tahu lebih, jadi akhir stepping saya akan jadi lebih jauh, lebih lama gitu. Biasanya hanya membutuhkan mungkin 1 semester, jadi saya bisa hapuskan 3 semester untuk riset ini. Karena saya ingin tahu lebih dalam, karena teknik itu saya juga belum tahu, dan kalau biologi sih, karena backgroundnya biologi mungkin sudah sedikit tahu. Jadi kombinasi ini yang jadi menyebabkan saya agak lama di riset fitur remediasi. Dan satu hal lagi seperti yang Mbak Indria sampaikan, karena ini terkait dengan tumbuhan, maka agak lama melakukan aklimatisasi karena ini kita bergerak dengan makhluk hidup, jadi butuh proses, harus sekian minggu, harus sekian hari gitu. Dan ini lama, dan kalau kita ingin mendetailkan gimana dia mass balance-nya antara media yang kita cemari atau dari inlet outletnya, itu juga banyak uji yang akan kita lakukan, jadi akan agak high cost, agak mahal. Jadi orang-orang kadang nggak tertarik dengan fitur remediasi karena ini biaya mahal untuk uji-uji ini, karena harus tahu di mana dia posisinya gitu. Banyak ujinya. Tapi di satu sisi yang itu yang tantangannya, di satu sisi jadi kita bisa belajar banyak. Kita bisa studi pustaka, baca literatur, banyak belajar artikel, banyak dari pendapat yang di penelitian sebelumnya. Tapi kita juga sering ke lapangan karena mencari jenis yang baru, bukan spesies baru, new spesies, tapi pemanfaatan baru ini. Selain itu kita juga melakukan penelitian di rumah kaca karena kita percobaan eksperimental seperti yang tadi di teknik di reaktor, gimana modelnya, dan kita juga melakukan uji di lab, jadi banyak waktu yang dihabiskan akan di lab. Hampir kalau dulu saya pas kuliah itu S2 itu hampir jam 8 saya preparasi sampai jam 4 pulang. Itu terus nggak kenal Sabtu Minggu. Jadi kalau teman-teman nggak punya semangat gitu akan lama, akan lama, lebih lama dari saya. Salah satu contohnya ini adalah proposal sama progres, karena di TL di teknik itu ada proposal, ada progres, ada hasil. Jadi ada 3 kali sidang, dan sidang terakhir. Jadi ini adalah gambaran overview semuanya kegiatan selama di riset di fitur remediasi. Dan ini saya tempel di lab fitur remediasi di labnya
TL, karena ada TL itu punya 4 lab yang salah satu adalah remediasi lingkungan. Saya tempel ini risetnya supaya tahu. Setelah saya lulus TL, ya ini kegiatan yang sering saya lakukan diskusi dengan teman-teman akademisi yang salah satunya ini ada kunjungan dari UTM Malaysia, kebangsaan Malaysia, Prof. Nura ini September untuk pemanfaatan tumbuhan. Jadi sekalian kita belajar bersama karena banyak para profesor dan dosen TL, jadi sekalian mereka harus sharing ke kami yang lebih background-nya ke konservasionis, lebih background-nya ke tumbuhan. Jadi supaya fitoremediasi itu cuma nggak dianggap miliknya kampus atau bukan orang konservasi atau bukan orang tumbuhan, jadi bisa masuk di kebun raya sebagai edukasi untuk masyarakat. Terus kemudian ini ada juga teman-teman dari Puslitbang Kim atau pemukiman dari PUPR yang di Bandung itu pernah datang ke kebun raya hanya karena mereka googling dan informasi tentang fitoremediasi ada di kebun raya. Sebenarnya kan ada kebun raya Bogor yang lebih dekat dengan Bandung, tapi karena dia googling dan informasi fitoremediasi ini tersebar dan mereka akan melakukan studi banding atau kunjungan ke KRP. Jadi ini adalah nilai penting, makanya saya sampaikan jangan berhenti cuman sekedar ditulis sebagai skripsi atau bisalah dibikin paper atau bisa publikasi ataupun media lain seperti media massa atau seperti webinar begini. Jadi informasi itu akan tersebar lebih luas untuk masyarakat. Jadi ini diskusi tentang pengembangan fitoremediasi dalam teknologi IPAL, karena kita bicara instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan seperti tadi Mbak Indira bilang, instalasi pengolahan. Jadi tapi sebagai elemen lanskap. Jadi mereka mintanya itu jadi menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Ini adalah teman-teman TL melakukan kuliah tamu, kuliah lapang bukan saya yang datang ke TL, tapi teman-teman TL yang datang ke kampus ke KRP untuk belajar langsung tentang fitoremediasi. Ini adalah beberapa bimbingan skripsi pada saat ini bimbingan skripsi di Universitas Brawijaya, jadi Fakultas Pertanian. Kembali lagi, Fakultas Pertanian banyak fokus sana. Jadi saya menjadi pembimbing kedua di sini. Terus ini adalah kegiatan-kegiatan yang seperti ini, seperti webinar. Kalau saat ini lebih lumrah atau lebih sering kita melakukan virtual webinar. Tapi kalau dulu kita bincang-bincang alam, bincang tentang pemanfaatan tumbuhan. Ini komunitas yang datang adalah komunitas-komunitas yang peduli lingkungan. Ini adalah undangan dari kuliah tamu di ITS Biologi, kalau tadi TL Biologi, tetap fokusnya fitoremediasi. Ini juga bincang-bincang lagi ke komunitas yang di Sidoarjo, yang Kampung Sinau, lebih ke teman-teman siswa yang peduli tentang lingkungan, supaya kampungnya hijau, Kampung Sinau. Ini ada informasi atau mereka bikin di website, masuk juga di Warta Pala. Sebenarnya ini kan bukan pencinta alam, tapi buktinya di Warta Pala ada, mungkin mereka ada yang ikut juga di sana. Kuliah tamu biologi lagi tentang fitoremediasi, karena biologi kayak fitoremediasi kayak jarang, kalau apalagi di UNER jarang sekali. Dulu pada saat 2018, mungkin saat ini sudah ada orang teknik, ada ilmu lingkungan juga di sana, mungkin sudah lebih fokus, tapi lebih ke bioremediasi karena menggunakan alga, bukan menggunakan tumbuhan fito. Ini kesempatan workshop yang dilakukan biasanya karena join antara Indonesia, ITS dengan Malaysia. Ini adalah Profesor Nura. Ini ada fotonya Mbak Fajar, pada saat ini masih belum selesai skripsi ya. Ada foto Mbak Fajar yang sama Prof Nura, karena ini pernah saya ajak. Jadi teman-teman yang di bawah atau yang diskusi dengan saya, mungkin saya kalau ada kesempatan saya akan ajak, karena itu sebagai tambahan wawasan buat teman-teman. Mumpung teman-teman masih mahasiswa, jadi cari ilmu sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti bekal untuk ke depan. Ini yang di UIN, tapi saya belum pernah di UIN biologi. Baru kali ini di himpunan mahasiswa di Koral ya. Tapi ini yang di UIN Teknik Lingkungan TL-nya. Tapi kan sama-sama satu fakultas. Sebenarnya kan kalau match kayaknya sama sih. Dosennya mungkin sama tahunnya, tapi karena mungkin dianggap basic sendiri, teknik sendiri, jadi agak nggak nyambung. Kalau
nyambung lebih wow. Terus kemudian kalau disambung lagi seperti Mas Alvin bilang, mungkin lebih wow lagi, mungkin bisa jadi leading riset di Surabaya mungkin. Dan itu kalau kita yakin pasti nggak cuma mungkin. Nah, setelah 2 tahun teman-teman PU kemarin ke KRP, 2 tahun berikutnya itu saya pernah ke Bandung karena ada konferensi di Bandung. Kemudian saya coba datang ke PU. Sudah jadi model landscape-nya yang kemarin diskusi seperti ini gambarnya. Jadi dia bikinnya ada kolam, ada tumbuhan, dan ada kompartemen atau bagian-bagian reaktor yang sebenarnya berfungsi untuk mengolah limbah domestik di rusun. Jadi ini adalah rusun kayak kita punya di Surabaya, rusun Nawa gitu. Nah, itu dibikin tempat bermainnya itu adalah sebenarnya IPAL bawahnya. Seperti ini kalau konsepnya dari Puslitbang PU. Jadi 2 tahun setelah kita diskusi itu. Terus kemudian kalau untuk scientific research, saya tetap diskusi dengan teman-teman yang fokus di fiturmidasi. Salah satunya ada Bu Sintia, ini orang juga yang di LIPI, ya sekarang BRIN, tapi di limnologi yang lebih ke sungai, perairan. Kemudian karena banyak yang informasinya, ada Dinas Lingkungan Hidup untuk meremediasi atau memulihkan ranu grati yang boom, kayak seperti ceritanya Mas Oki tadi, ada boom lebih banyak karena nitrifikasi, maka mereka belajar fituremediasi atau menggunakan tumbuhan untuk mengolah itu. Jadi dari Dinas LH Kabupaten Pasuruan kali ini lebih dekat karena lebih dekat carinya di ini kepala seksinya. 2019 juga pernah jadi pembimbing skripsi mahasiswa di UNESA. Ini Mbak Elisa, dari awal PKL di KRP, kemudian proposal skripsi sampai saya seperti tadi yang saya bilang, jangan cuma berhenti sampai skripsi, disampaikan ke publikasi. Jadi ini seminar internasional yang di UM yang disampaikan oleh Mbak Elisa hasil skripsinya. Tapi kegiatan saya lebih banyak ke pembimbingan mahasiswa, pendampingan, kalau ada scientific yang datang, saya juga lebih suka kalau menyampaikan ke siswa, karena semakin banyak siswa atau siswa SD, SMP, SMA tahu peduli lingkungan kan semakin bagus untuk ke depan. Jadi tidak, suaranya itu akan semakin banyak dan orang peduli lingkungan semakin banyak. Terakhir di Desember 2019 ini ada undangan kuliah tamu di Universitas Landscape, tapi ini lebih ke landscape. Jadi lucunya landscape juga bisa kita sampaikan bahwa ini bentang alam yang kita bina, kita bikin. Ini tetap aktivitas hari-harinya. Terakhir yang setelah kita kena pandemik 2020 dan masih banyak kita lockdown di rumah saja, baru new normal, baru mulai pembimbingan mahasiswa. Ini adalah pembimbingan mahasiswa. Ini Mas Alvin yang pernah ikut bimbingan, ya ada fotonya di sini ya. Mas Alvin ini pernah jadi bimbingan barusan. Jadi Mas Alvin pernah ikut. Jadi kalau konsep fituremediasi mungkin tahu, karena kan saya sudah sering menyampaikan, jangan cuma sebentar hanya di paper di hasil laporan, tapi harus lebih. Yang 2021 tahun ini hanya kuliah tamu, karena kita sudah mulai kayak begini ya, setelah new normal ini, setelah model baru setelah pandemik ini jadi banyak virtual. Jadi kuliah tamu di TL ITK Kalimantan ini tetap tentang fituremediasi, karena bagaimana kita bisa menggunakan tumbuhan, karena tahu sendiri kalau Kalimantan itu akan menjadi ibu kota, kan banyak isunya ke sana. Jadi kemungkinan potensi di sana mungkin pencemaran dan lain-lain, perubahan urban akan jadi urban dari natural, dari forest, mungkin banyak. Jadi ini hasil webinar ya, sama seperti saat ini, lebih virtual. Terus baru kemarin sama dengan Koral memperingati Hari Pohon atau menanam pohon. Ini ada dari Unpad, ini lebih ke bukan orang biologi, bukan orang landscape, bukan orang teknik, tetapi ini orang komunikasi, tapi di mana kita bisa menyampaikan sesuatu peduli itu dengan real gitu. Jadi
orang-orang komunikasi harus tahu juga gimana. Jadi anak muda itu peduli kan, siapa takut. Jadi ini orang-orang komunikasi yang mengadakan. Jadi saya pikir semakin banyak disiplin itu semakin banyak kita menyuarakan sesuatu yang baik dan ini bermanfaat atau berguna untuk kelestarian alam atau lingkungan, ya, maka ini semakin baik, semakin bagus. Gitu. Ini mungkin terakhir, nah ini yang diskusi kemarin di Rabu, tetap gitu deh. Jadi kalau teman-teman ikuti, ada teman yang ikuti, pasti konsepnya sama, gitu teknologi, kenapa kebun raya, begitu. Ini dekan Fakultas Ilmu Komunikasi yang buka, jadi dan terakhir yang webinar kali ini. Jadi itu rekam jejak atau track record saya tentang fitur remediasi. Jadi kalau saya masih sedikit, tapi dengan teman-teman bisa kolaborasi atau melakukan riset bareng, mungkin bisa kita lebih banyak tahu dan yakin teman-teman yang lebih tahu daripada saya. Saya hanya mengarahkan sebenarnya ini ke sini, tapi kalau ini nggak bisa ya mungkin ke sini. Hanya sebagai apa ya, buat diskusi lah, buat karena ilmu pertengahkan ada di mana-mana. Seperti kalau kita di hari guru ya, semua orang itu ya guru. Jadi kita bisa diskusi dan semua tempat itu sekolah ya, kita bisa belajar, apalagi modelnya sekarang kampus Merdeka, belajar itu bisa dari virtual gini, bisa jadi webinar begini. Itu sih Mas Alvin, gambaran overview mungkin bisa menarik teman-teman mahasiswa atau yang ikut webinar ini untuk bertanya. Jadi tidak usah fokus di, atau tidak, mungkin belum fokus di fitur mediasinya, risetnya Mbak Indria atau Mbak Fajar, tapi bisa lebih luas secara peduli lingkungan, terserah. Jadi mungkin begitu Mas Alvin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.